Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke podcastnya Seputar TV. Saat ini kita berada di markasnya Polres Empat Lawang bersama saya Arwinza. Dan saya Diah Anggraini. Hari ini kita akan mengupas secara tuntas berita-berita yang menarik dan teraktual di Kabupaten Empat Lawang tentunya. Dan luar biasa, hari ini kita berada di Polres Empat Lawang dan dengan narasumber juga yang luar biasa hari Siapa ini. kira-kira Mbak Diah? Orang nomor 1 di Empat Lawang dalam keamanan. Wah, mantap itu. Betul sekali. Dengan siapa? Bisa sebutkan? Iya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Empat Lawang, Bapak AKBP Abdul Aziz SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana Pak? Situasi pagi ini sehat? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan semangat. Oke. Tetap semangat kita. Ya, semoga dengan diberikan rahmat kesehatan kita semua bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari Pak Kapolres ya. Amin. Betul sekali. Oke Pak Kapolres, ini suasana lagi perbincangan hangat ini di masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Berbicara masalah ungkap kasus ladang ganja. Wah. Itu. Nah, kita ingin tahu kebenaran. Seperti apa ungkap kasus ini bisa terjadi, bisa diceritakan. Baik, jadi pada kesempatan yang baik ini saya Kapolres Empat Lawang berterima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir di sini. Ya, tentunya tema ungkap kasus ladang ganja ya, yang beberapa waktu lalu sudah kami ungkap. Ini enak kalau kita bahas nih karena masih hangat ya, baru-baru kemarin. Jadi perlu saya sampaikan di sini pengungkapan kasus ladang ganja di Kabupaten Empat Lawang, tepatnya di Desa Batu Jungul, ya, Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang. Ini adalah joint operation atau operasi gabungan antara Polres Empat Lawang dengan Direktorat Narkoba Polres Sumatera Selatan. Dari mulai bulan 2 kemarin, bulan Februari, sampai terakhir pengembangan di bulan April. Jadi perlu saya sampaikan juga di sini, itu berangkatnya dari adanya informasi, ya, informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas dugaan, ya, waktu itu masih dugaan, aktivitas ladang ganja, ya, di Desa Batu Jungul tersebut. Kemudian mendasari laporan informasi tersebut pada tanggal tepatnya 23 Februari, tim kami dari Sat Narkoba Polres Empat Lawang berangkat ke lokasi, berangkat dari Desa Batu Jungul sekitar jam 7 malam, ya, 7 malam itu berjalan kaki sampai ke lokasi, naik ke atas bukit, itu kurang lebih jam 2 dini hari. Jadi kalau kita itu sekitar 7-8 jam. Nah, kenapa jalan kaki? Kami menghindari adanya kecurigaan. Apabila ternyata betul ditemukan ada ladang ganja, kecurigaan dari pemilik ataupun yang penjaga di situ. Untuk mengantisipasi itu berjalan kaki personil kami sampai ke lokasi. Kemudian jam 3 jam 4 dilakukan penindakan terhadap lokasi tersebut dan betul ditemukan pada saat itu sekitar 3 hektar. 3 hektar dengan barang bukti hamparan ladang ganja. Ladang ganja dengan barang bukti ganja yang siap edar kurang lebih 8 karung. 8 karung sudah kita amankan dan kita bawa ke kantor. Nah Bang, pada saat proses penggerebekan, bagaimana Bang situasi di lokasi? Apakah terjadi ketegangan oleh masyarakat setempat atau bagaimana? Baik, jadi perlu saya jelaskan di sini pada saat proses penangkapan di dini hari tersebut, ya, memang ada sedikit resistensi, ya, resistensi dari terutama dari pihak keluarga penjaga kebun, ya, penjaga kebun. Yang sempat kita amankan, ya. Namun karena pertimbangan situasional pada saat itu dan juga menghindari adanya bentrok fisik ditambah jumlah personil kami yang terbatas, dengan pertimbangan tersebut saya sampaikan untuk dilepas saja terlebih dahulu. Berarti panas situasi ketika itu. Sedikit memanas, mengantisipasi jangan sampai ada apalagi sampai jatuh korban dari pihak keluarga terduga ini. Oke. Tadi kan suasananya agak sedikit mencekam nih, ya, agak dramatis lah semacam itu ya atau semacam apalah. Artinya di dekat lahan ini ada pemukiman atau semacam apa? Jadi kalau kami lihat lokasi di atas tersebut itu ada beberapa talang, ya, talang termasuk pondokan-pondokan yang memang dihuni
beberapa masyarakat desa yang memang ada yang nanam kopi. Bertempat tinggal di situ. Betul, betul. Termasuk yang bersangkutan. Oh ya. Bersangkutan. Nah, nyambung yang tadi, karena situasional, akhirnya kami lepaskan terlebih dahulu tersangka yang sekarang ini sudah kita tetapkan sebagai DPO. Iya. Kemudian saat itu segera kita evakuasi barang bukti yang ada, kemudian hamparan ladang ganja yang ada di situ kami musnahkan. Kami kumpulkan jadi satu dan kami bakar. Kemudian pengembangan selanjutnya di bulan April kemarin, tepatnya tanggal 23 April, ya, tim gabungan dari Dit Narkoba Polda dan Polres 4 Lawang melakukan pengembangan kembali. Ditangkaplah pelaku atas nama inisial P, ya, di Palembang pada saat membawa sampel, ya, sampel linting ganja yang akan ditawarkan atau dijual di Palembang. Ini yang ya. dari lahan yang diungkap ini. Betul, kalau keterangan dari si tersangka sudah kita amankan. Dia hanya bawa sampel untuk menunjukkan ke calon pembeli pada saat itu. Saat waktu ditangkap. Nah, kalau dirasa cocok, barang akan segera dikirim gitu. Oke. Nah, Bang, itu informasinya aktivitas itu sudah berlangsung selama 2 tahun ya, Bang? kalau keterangan dari tersangka yang sudah kita amankan kurang lebih 2 tahun lebih. Nah, Bang, bagaimana bisa, Bang, kalau sudah 2 tahun beraktivitas untuk itu apa bisa dikatakan pihak kepolisian kecolongan? 2 tahun loh itu di pemukiman Baik. pemukiman penduduk. Jadi perlu saya sampaikan di sini, kalau dibilang kecolongan, saya rasa tidak. Karena faktanya ini yang ketiga kalinya. Ya, di tahun 2024 sudah pernah diungkap oleh Polres 4 Lawang, di tahun 2025 juga sudah pernah diungkap di titik yang sama, puncaknya di tahun ini 2026 di bulan Februari sampai dengan April. Ya, bahkan lebih parah lagi dengan luasan yang total kami ketika ke lokasi sampai 20 hektar lebih hamparan. Ini satu hamparan atau dalam beberapa hamparan. Jadi perlu kami sampaikan gitu. di sini, setelah penangkapan inisial P tadi, ya ini, maaf Bang, saya potong sebentar. Ini kan dengan luasan 20 hektar tadi, ini Betul. kan banyak asumsi masyarakat ini. Jadi supaya jelas ini kan, apa satu hamparan atau memang dia terletak dengan lokasi yang berjauhan atau seperti apa? jadi kalau saya tambahkan lagi, jadi malam itu setelah penangkapan inisial P, kami segera melakukan penggeledahan di tempat tinggal P tadi di Desa Batu Jungul. Ya, di rumah tersangka ini kita amankan lagi ya, kurang lebih 20 kg ganja yang siap edar. Yang mungkin tadi ketika barang itu cocok, ketika akan ditawarkan itu yang akan dikirim. Itu sudah kita amankan kembali. Itu ada di Polres. Ada di rumah tersangka pada saat malam itu kita. Dan ini ada di Polres ya. Ada. Kemudian pemirsa nanti kita tayangkan ya. Mungkin dokumen-dokumen dari pihak Polres. Oke, saya tambahkan. Kemudian di samping itu kita ada ngamankan atau dapat barang bukti berupa denah yang tadi ditanyakan. Ya, yang denah tadi itu memang hasil pemeriksaan yang bersangkutan diakui punya yang bersangkutan. Seluasan tadi saya sampaikan. Denah, kemudian beberapa dokumen sewa, bahwa yang bersangkutan juga di samping menanam ganja selaku pemilik lahan juga ada menyewakan dengan sistem kerjasama bagi hasil. Pemilik ini punya lahan nih, Betul. disewakan dengan orang lain. Betul. Tapi ditanamin dengan ganja tadi. Betul. Jadi dia juga milik lahan, dia juga kerjasama, dia juga nanam, dia juga ngedarkan sekaligus menjualkan barang ini. Luar biasa. Betul-betul bandar kalau boleh dibilang, memang bandar. Tuh, kemudian yang selanjutnya di rumah yang bersangkutan juga kami amankan motor sejumlah 4 unit. Kok motor ditahan ini Pak Kapolres? Nah, jadi perlu saya jelaskan di sini keterangan dari yang bersangkutan tersangka P ini, motor ini sebagai salah satu alat pembayaran. Ya, ketika ada orang transaksi dia mungkin nggak punya uang, dijaminkan barternya, betul. Sampai segitunya. Ada 4 unit yang sudah kita amankan semua sebagai barang bukti. Ini sudah diakui oleh tersangka? Kalau kita konfrontir dengan yang bersangkutan, semuanya mengakui, membenarkan bahwa betul yang disampaikan tadi. Nah, Bang, apakah memang kasus ini sendiri berdiri sendiri
atau ada bagian dari jaringan besar di balik ini, Pak? Baik, perlu saya jelaskan juga di sini. Jadi sampai dengan sekarang tim dari Polres Empatawang gabungan dengan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan itu masih melakukan pendalaman terkait dengan jaringan-jaringan lain, berangkatnya dari keterangan dari tersangka P tersebut. Ya mohon doanya mudah-mudahan segera bisa dituntaskan oleh kami dan tim. Iya, karena kemarin Ya, Bang gimana? kan kemarin sempat rilis nih pihak kepolisian Oke. dan sempat memperlihatkan BB tersebut, Barang bukti ya. barang bukti. Dan juga dilihat dari bungkusan koran itu bukan dari lokal, tapi dari luar negeri kayak dari Jepang. Oh, Tulisan-tulisannya. Iya, gimana tuh, Bang? Betul. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Dia tadi, betul. Jadi pada saat dicek di kemasan ya, kemasan tadi memang ada kemasan-kemasan koran yang berbahasa luar ya, artinya bukan dari Disinyalir bisa media juga lokal. ini. Iya. Memungkinkan juga jaringan sampai keluar. Ini masih didalami oleh tim penyidik kami. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan ada petunjuk baru mengarah ke sana. Kemudian di lokasi juga saya sampaikan juga di sini kami temukan bibit ganja semai ya yang siap ditanam juga kurang lebih hampir 1 kilo. Ya kalau kita hitung kemarin pada saat rilis itu bisa untuk sekitar 10 hektaran. Itu syukur alhamdulillah berkat kerja keras tim semua yang ikut turun ke lokasi bisa diamankan bibit semai tersebut. Artinya dengan capaian ungkap ladang ganja tersebut, syukur alhamdulillah bisa menyelamatkan kurang lebih 2 juta jiwa Luar biasa. anak luar bangsa. biasa. Ya, Dan luar jelas biasa. dan jelasnya ini juga tingkat kepercayaan masyarakat mungkin kembali pulih ya karena dengan adanya pengungkapan ladang ganja seluas Oke, 20 hektar ini. dengan ungkap ladang yang ada sekarang, Pak Kapolres, adakah dari pihak Polres mendeteksi untuk lahan-lahan lain keberadaannya? Berdasarkan ungkap kasus kemarin, kami juga berupaya untuk mendeteksi ya apakah ada di daerah lain khususnya Empat Lawang ya, atau di kecamatan lain atau di desa lain yang indikasi seperti itu, baik itu berupa hamparan atau mungkin tumpang sari, ya kan? Karena berapa kasus berapa tahun lalu saya perhatikan di data kami ada beberapa dengan modus tumpang sari. Gabung dengan tanaman lain, Kopi. kopi, tanaman lain. Nah, itu masih kita selidiki lebih lanjut. Oke Pak Kapolres, ini kan menarik nih. Ya, ya. Kami dapat informasi ketika ungkap ladang ganja ini berlangsung, Pak Kapolres sempat naik ini ke atas bukit. Betul, Gimana ini bisa cerita? betul. Berapa Apa jam, jalan berapa kaki jam? atau naik kendaraan gitu? Betul. Jadi yang kami sampaikan di awal dengan lokasi ladang yang cukup jauh karena ternyata itu di daerah kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Ya. Memang Berarti dia sudah di Bukit Barisan ini. betul di puncak. Iya, Di puncak Bukit ini. Barisan. Itulah modusnya para pelaku ini untuk menyamarkan satu, yang kedua untuk biar tidak gampang dijangkau sama orang. Iya, 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 iya. Dan alhamdulillah kami tembus sampai sana dengan tim yang kami bawa. Jadi Makanya Pak sampai Kapolres dapat sampai ke ditemukan. atas itu? Alhamdulillah sampai sana. Luar biasa. KP-nya gimana? Wah, luar biasa. Tapi terbayarkan dengan ungkap kasus. Ungkap kasus tersebut. Ini Pak Kapolres ikut malam atau siang ini? Pagi. 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 Bagaimana Mbak Dia kalau kita diajak Bapak Kapolres ke Bukit Siang? Oh, boleh. Kalau mau ayo Nggak kita. kuat dia Pak Kapolres. Ya kuat, Pak Kapolres. Ampun. Tapi jalan kaki 7 jam. Berapa jam? 7 jam. Oh, Jam, kayaknya harus luar belajar biasa. dari gunung dulu nih, Bang. Iya. Nah, Oke. Pak Kapolres, Ya. kalau tadi kita sudah membahas terkait tentang ladang ganja, ini juga harus dibahas nih tentang Apa? bandar. Oh ya. Nah, penangkapan bandar di Jangan Kota- kita hanya di hulunya aja ya. Betul. Karena hilir ini. Iya. Bagaimana hilirnya? Bener yang ganja. Bandar, ya, bandar narkoba lah yang Oke. pokoknya yang ada di Oke. Empat Lawang ini. Baik, jadi perlu saya sampaikan di sini pada seluruh pemirsa berkaitan dengan pemberantasan ya, pemberantasan tindak pidana narkotika atau narkoba itu saya tegaskan sini tidak hanya menjadi tugas dari kami kepolisian, tidak hanya menjadi tugas dari teman-teman kita di BNN Kabupaten, tapi itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Seluruh pihak harus berperan. Ya, seluruh pihak harus berperan, instansi terkait, kemudian dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, berangkatnya dari keluarga, ya, dari upaya-upaya preemptif, preventif, represif semua harus berjalan.
tidak hanya sekedar penegakan hukum saja, tidak hanya sekedar tangkap, tapi hulunya nggak dilaksanakan. Iya. Iya. Upaya-upaya pencegahan seperti apa dari keluarga masyarakat sekitar, ya, dari perangkat setempat, dengan pencegahan seperti apa, kemudian baru penindakan seperti apa. Kalau saya yakin kalau semuanya berjalan, insya Allah masalah narkoba paling tidak bisa kita tanggulangi sedini mungkin. Jadi sama kayak kalau boleh saya berpendapat, prinsip ekonomi kan ada support and demand, ya kan, permintaan dan pasokan. Betul. Bagaimana kita bisa menekan demand ini tadi, bahkan kita hilangkan sehingga pasokan juga nggak ada. Tapi sebaliknya kalau permintaan tinggi, otomatis pasokan tinggi. Iya. Nah, tugas kita bagaimana kita tekan ini demand ini tadi. Kalau permintaan nggak ada, barang nggak laku, nggak akan ada orang jual narkoba. Iya, betul. Itu prinsip ekonomi yang ada. Nah, tugas kita bersama tadi harus secara holistik, harus secara komprehensif, sama-sama kita tanggulangi berkaitan dengan bahaya narkoba tadi. Betul. Jadi saya berpikir Mbak Dia, Iya. andai luasan ladang ganja yang disebut oleh Pak Kapolres tadi tidak terungkap, bagaimana rasanya efek ini ke masyarakat? Ya, luar biasa ini. Mungkin betul kata Pak Kapolres tadi, mungkin peredarannya bukan hanya mencakup wilayah Kabupaten Palawang, bahkan mungkin antar kabupaten, antar provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan keluar juga. Berapa banyak korban seperti itu Pak Kapolres ya. Nah, jadi dengan hal demikian kira-kira Pak Kapolres, apa sih sampaian untuk ke masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Palawang? Baik, jadi begini, menyambungnya tadi saya sampaikan berkaitan dengan penanggulangan narkoba ya di Kabupaten Palawang secara keseluruhan. Berkaitan dengan penanggulangan tersebut, ya pasca pengungkapan kasus ganja tadi, ke depan saya akan menginisiasi kepada terutama pemerintah Kabupaten Palawang adanya kegiatan social recovery atau pemulihan sosial. Ini kalau boleh saya lihat, mohon maaf kalau saya salah menyampaikan, ini peran dari tokoh-tokoh informal itu belum optimal, terutama di desa tersebut. Ya, dari mulai mohon maaf tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Kemudian peran dari tokoh-tokoh formal pun juga mungkin belum optimal juga, dari mulai perangkat RT, RW, perangkat desa sampai dengan kecamatan. Saya yakin dan percaya kalau peran dari perangkat ini tadi berjalan efektif dan maksimal, nggak akan ada lagi kebun ganja berikutnya. Ya, artinya perlu ada pengawasan dari masyarakat setempat berkaitan dengan hal tadi, ya sosial pengawasan ya berkaitan dengan narkoba khususnya. Nah, inilah saya harapkan mudah-mudahan dengan kejadian kemarin ini di satu sisi mohon maaf, satu sisi ini merupakan prestasi bagi kami, di sisi lain bagi kami ini aib bagi Kabupaten Palawang. Betul. Karena kalau informasi dari Pak Kepala BNNK kemarin kami ngobrol, dengan capaian 20 hektar tadi ini terbesar sesumbaksel. Wah, luar Sesumbaksel. Ya. Maka sebenarnya ini bukan prestasi kalau bagi kita kami Palawang, Kabupaten Palawang ini, prestasi bagi kami yang mengungkap. Ya. Inilah PR buat kita bersama, didukung penuh nanti dengan pemerintah Kabupaten Palawang. Ayo sama-sama ya social recovery tadi, menghimbau ke masyarakat, menghimbau ke warga, anak-anak muda dan lain sebagainya untuk sama-sama kita berantas narkoba. Oke Pak Kapolres, dengan keberhasilan ini Pak Kapolres ya, mungkin dengan sinergi antar anggota dengan semangat juang, bahkan Pak Kapolres juga sampai ke atas, reward apa kira-kira buat Sat Narkoba Polres Palawang? Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini. Kemarin hari Senin sudah kami upacarakan. Oh, gitu ya? Sudah. Tinggalan ini informasi. Sudah. Jadi kemarin seluruh anggota yang berperan aktif sejumlah 106 anggota plus ya, plus warga yang membantu Pol PP Desa dalam hal ini. Ada 5 warga dari Pol PP Desa, warga Kecamatan Muara Pinang yang kami upacarakan kemarin di halaman Polres. Kami kasih penghargaan bentuk piagam dan juga bonus dari Kapolres. Luar biasa. Itu bentuk apresiasi kami pribadi dan secara kedinasan kepada anggota kami di lapangan dan juga masyarakat yang proaktif membantu pengungkapan kemarin. Betul, harus diapresiasi Betul, hal itu. luar biasa. Biar lebih semangat lagi. Jadi Mbak Jaya, alhamdulillah Polres Palawang kita menunjukkan kinerja. Memang mungkin ada juga celah-celah kekurangan ya, lagi di sisi lain juga.
dan juga mengungkap kasus yang ini masalah ganja ini luar biasa loh. Ini merusak generasi muda ya. Benar. Ya mungkin ada yang akan disampaikan Pak Kapolres. Ya. Jadi terakhir Generasi sebelum muda ya. sebelum closing, saya selaku Kapolres Empat Lawang kembali mengajak kepada seluruh rekan-rekan warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Ayo sama-sama kita berantas narkoba. Ya, narkoba adalah musuh kita bersama. Ya, bukan hanya musuh polisi, bukan hanya musuh BNN dan lain sebagainya, tapi musuh kita bersama. Berangkat dari tingkat keluarga terlebih dahulu, pengawasan orang tua terhadap anaknya, tingkat sekolah, guru-guru terhadap muridnya, tingkat warga sekitar. Ya, ketika ada orang-orang yang dicurigai ya menjual atau menanam, mengedarkan, segera informasikan. Ya, jadi semua berperan, semua stakeholder terkait, semua komponen masyarakat dan juga dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Saya yakin dan percaya ya dengan kerjasama yang baik, sinergi yang baik, ya permasalahan narkoba bisa kita tanggulangi semaksimal mungkin. Oke Pak Kapolres, terima kasih. Mbak Luar Dia, biasa mungkin hari minta ini. Kita ya. boleh tepuk Oke, tangan iya. dulu. Kami Baik. ucapkan selamat dulu dong. Oh iya, selamat dulu Pak Kapolres ya. Ini Oke. luar biasa Iya, prestasi, betul. tapi jangan pindah ya Pak ya. Jangan pindah dulu. Kita akan Atau mau pindah nih? Iya, jangan dulu pindah. Ya. Mencari. Oke pemirsa, Ya. betul kata Pak Kapolda Sumatera Selatan. Ya. Sudahkah Anda berbuat baik hari ini? Seperti halnya saya kutip sedikit kata bijak dari orang yang saya kagumi, yaitu Jenderal Hugeng. Baik kita menjadi orang penting, tapi lebih penting untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Oke, Luar biasa. luar biasa ditutup dengan Iya. closing statement yang Iya, oke. begitu humble ya. Oke. Baik, pemirsa seputar TV Podcast dimanapun Anda berada, nantinya kita akan kembali lagi dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di Oke, bidangnya. iya. Dan luar biasa hari ini Dengan begitu tema-tema seru yang dengan beragam. tema-tema yang Iya. beragam, inovatif dan juga inspiratif. Iya. Baik, kita Biasa. berikan tepuk tangan. Baik, kita tutup langsung ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.